Sebelum memulai video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman semua, agar Pak Guru Antes tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang edukatif bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh jurnal modul 1. Ini di topik 3 Bapak Ibu Guru yang sedang melaksanakan PPG piloting terkhusus yang tahap 3 ya. Ini tentang teaching at the right level atau TARL ya Bapak Ibu Guru. Seperti biasa di sini covernya ya. Kemudian di sini ada identitas kita, kemudian di bagian bawahnya pastinya ada identitas LPTK kita masing-masing. Setelah cover Bapak Ibu Guru, kalau saya buatnya seperti ini, boleh ini dijadikan acuan di dalam Bapak Ibu Guru menentukan untuk membuat jurnalnya. Di sini di bagian awal saya buat dulu pengertian atau pemahaman awal tentang TARL itu apa, seperti itu. Di sini saya buatnya seperti ini, teaching at the right level adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memastikan setiap siswa belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka saat ini. Metode ini dikembangkan oleh organisasi Pratham di India dan telah diterapkan di banyak negara berkembang untuk mengatasi masalah siswa yang tertinggal dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan membaca dan matematika dasar. Oke. Kemudian kelanjutannya saya buat seperti ini. Alur perancangan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis pendekatan TARL dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut ini. Ini Bapak Ibu Guru, bisa Bapak Ibu Guru dapatkan dari topik TARL di PMM ya. Kemudian Bapak Ibu pindahkan ke jurnal modul satunya. Ini apabila Bapak Ibu Guru mengambil topik TARL ya. Kemudian di sini ada 5, ini saya ambil dari PMM Bapak Ibu Guru ya. Yang pertama itu guru merancang pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, asesmen dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal itu ada diagnostik ya maupun non diagnostik Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, guru memperbaiki rancangan pembelajaran dengan mempertimbangkan hasil asesmen awal dan diferensiasi pembelajaran ya. Kemudian yang keempat, guru mengimplementasikan rancangan pembelajaran. Berarti ini sudah masuk ke tahap pembelajaran di kelas, pastinya seperti itu. Kemudian yang kelima, guru melaksanakan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif dapat digunakan guru untuk menyusun asesmen awal pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian di bagian berikutnya saya buatlah prinsip-prinsip tentang teaching at the right level. Nah, ada 5 ya, saya buatnya. Yang pertama itu penilaian awal atau asesmen. Yang kedua itu pengelompokan dinamis atau membuat kelompok ya, yang bersifat dinamis pastinya. Ya, maksudnya dengan sesuai dengan pemahaman peserta didik kita. Yang ketiga itu pembelajaran yang difokuskan. Maksudnya pada kebutuhan spesifik kelompok siswa. Materi yang diajarkan itu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa saat ini, bukan berdasarkan kurikulum standar yang mungkin terlalu sulit. Nah, biasanya Bapak Ibu Guru, kita itu kan acuannya kan buku. Nah, dari buku itu Bapak Ibu Guru, kita modifikasi, kemudian kita kondisikan dengan lingkungan tempat kita mengajar seperti itu. Itu maksudnya pembelajaran yang difokuskan. Lalu yang keempat, pembelajaran yang interaktif. Nah, metode ini menggunakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif seperti permainan ya, cerita dan latihan kelompok dan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Misalnya kita bisa bikin game ya di dalam proses pembelajaran kita. Kita buat kelompok diskusi dan bercerita dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu pemantauan berkala. Berarti di sini kita itu memantau kemajuan siswa secara berkala melalui penilaian yang sederhana untuk memastikan bahwa mereka mencapai kemajuan sesuai target. Nah, bisa kita memantau dengan observasi, bisa juga kita memantau dengan penilaian atau asesmen ya Bapak Ibu Guru ya. Kemudian di sini manfaat teaching at the right level.
Di sini ada 3 saya buat Bapak Ibu Guru. Yang pertama itu meningkatkan hasil belajar. Yang kedua itu mengurangi ketertinggalan. Yang ketiga membangun kepercayaan diri. Nah, setelah saya memaparkan tentang teaching at the right level secara umum, barulah di sini implementasi prinsip teaching at the right level dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Saya ambilnya Bapak Ibu Guru. Jadi saya khususkan ke satu mata pelajaran kelas 6 fase C ya. Nah, di sini ada kegiatan awalnya ya. Merancang kegiatan awal tadi. Nah, di sini Bapak Ibu Guru silahkan Bapak Ibu Guru sesuaikan. Pastinya kan kalau di awal pembelajaran kan memberi salam dan menjawab salam. Kemudian kegiatan berikutnya menanyakan kabar siswa kita. Biasanya kan gitu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Nah, siap belajar untuk hari ini seperti itu ya. Kemudian berdoa. Kemudian baru mengecek kesiapan belajar siswa dan memeriksa kehadiran siswa dengan cara mengabsen ya. Kalau mengabsen itu Bapak Ibu Guru, kita tidak mengabsen dari absen nomor urut 1 sampai urut terakhir. Cara mengabsen yang lebih optimal itu di awal pembelajaran itu, kita menanyakan, siapa yang tidak datang hari ini? Nah, kalau ada, baru kita tanyakan. Misalnya sakit. Nah, sakit apa? Lain sebagainya. Ada suratnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Menanyakan kabar peserta didik dan mengecek kesiapan peserta untuk belajar. Kemudian berikutnya itu menyanyikan lagu nasional ya. Kalau di sini saya contohkan dari Sabang Merauke. Sebenarnya bisa lagu apa saja ya. Lagu nasional pastinya. Kemudian di sini kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pasti itu Bapak Ibu Guru sebelum belajar itu harus kita sampaikan kepada siswa. Kemudian yang berikutnya itu memberikan motivasi ya. Memberikan motivasi dan manfaat materi yang akan dipelajari. Lalu ini disinilah bagiannya memberikan asesmen di awal pembelajaran. Asesmen di awal itu ada 2, bisa diagnostik maupun non-diagnostik. Tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana siswa kita itu atau sejauh mana siswa kita itu memahami materi yang kita berikan. Seperti itu ya, kita mencari pemahamannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua kegiatan inti. Nah, di kegiatan intinya itu kita membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Misalnya contoh 3 kelompok secara heterogen atau dinamis ya Bapak Ibu Guru sesuai dengan prinsip TARL. Kemudian peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Lalu guru kita membagikan lembar kerja dan kita menjelaskan cara mengerjakan lembar kerjanya. Lalu siswa kita menanyakan hal-hal yang belum dipahami mengenai tugas kelompok atau lembar kerja yang diberikan. Nah, kemudian kita sebagai guru memberitahu batas waktu untuk mengerjakan LKPD. Lalu siswa kita secara kelompok mulailah menyelesaikan tugas LKPD secara bersama-sama. Kemudian di sini, nah kalau sudah selesai misalnya kan, atau sudah biasanya itu kan mulai agak membosankan atau jenuh, mulailah kita buat ice breaking seperti itu. Kita tempatkan ice breaking dalam proses pembelajaran kita. Lalu di sini, setelah ice breaking, siswa menyelesaikan pengerjaan LKPD sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Kemudian peserta didik secara bergantian setiap kelompok menyajikan hasil di depan kelas ya, sesuai dengan prinsip TARL ya, diskusi, presentasi ya. Kemudian peserta didik dari kelompok lainnya memberi pernyataan maupun pertanyaan dan masukan terhadap hasil presentasi. Lalu, setelah selesai bagian presentasi maupun diskusi, barulah kita memberikan bimbingan selama proses presentasi itu berlangsung. Lalu kita berikan penguatan hasil yang disajikan oleh setiap kelompok. Kemudian barulah kita memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah melakukan apresiasi presentasi ya, dengan cara tepuk tangan, dengan cara memberikan pujian ya, dengan cara memberikan semangat. Lalu di kegiatan akhir, kegiatan penutup, di sini kita harus merefleksikan pembelajaran, pasti ya. Kemudian kita menyimpulkan bersama-sama dengan siswa, lalu kita memberitahu materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama sebelum pulang, kemudian menutup pembelajaran dengan salam. Ya, ini prinsip TARL seperti itu. Lalu ada refleksinya. Berarti setelah kita menerapkan ini di kelas atau merancangnya, ada refleksinya ya. Dalam menerapkan prinsip teaching at the right level,
di kelas 6 SD Negeri Nusantara, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, saya menemukan berbagai tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan pembelajaran. Prinsip utama TARL adalah memastikan setiap siswa belajar pada tingkat kemampuan yang tepat sehingga mereka dapat menguasai konsep-konsep yang diajarkan dengan baik. Dan seterusnya ya Bapak Ibu Guru, sampai dengan di penutupan itu, melalui refleksi ini saya menyadari bahwa penerapan TRL memungkinkan saya untuk lebih mengenal kebutuhan belajar siswa dan memberikan intervensi yang lebih efektif. Nah, keberhasilan strategi ini terlihat dari peningkatan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya juga menjadi lebih peka dalam memantau perkembangan belajar mereka dan menyesuaikan strategi pengajaran yang lebih inklusif dan merata. Seperti ini. Kalau refleksinya 300 kata ya Bapak Ibu Guru ya. Silakan Bapak Ibu Guru buat. Kemudian di bagian bawahnya ada umpan baliknya. Umpan balik ini diisi oleh rekan sejawat guru ya. Umpan baliknya dibuat formatnya, kemudian di print, tulis tangan, difoto, kemudian ditempelkan di bagian umpan balik ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kita dalam proses PPG, terkhusus yang PPG Piloting 3. Semoga sukses dan lulus untuk mendapatkan sertifikasi tahun ini. Amin ya robbal alamin. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.